Cek cek. Cek. Halo, halo. Halo. Selamat siang semuanya. Wah, Mas Aji sudah datang ya. Halo, selamat. Waduh, belum ketemu sama Fiesta Besari. Kok Fiesta sih? Firsa Besari ya. Nanti narasumbernya Firsa Besari ya. Selamat datang Mas Aji, juga ada Mbak Putri. Ini teman-teman Rajab ini Mas Aji. Ya, selamat datang di acara Gibah. Kita akan mulai 1 menit lagi. Acara ngobrol intim bareng arek hukum ya. Salah satu acara yang memang saya inisiasi untuk eh, ya bisa ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol apapun sebenarnya. Tentu nanti dilihat dari konstruksi hukumnya juga, tapi prinsip sih ngobrol-ngobrol santai aja. Dan tema yang kita bawakan kali ini adalah eh, tentang menamai rupa bumi. Wah, keren apa coba menamai rupa bumi. Tapi kita diskusi, saya juga nggak terlalu paham sih. Nah, makanya pada sesi gibah perdana ini kita akan coba untuk diskusikan seperti apa nama rupa bumi. Kelihatan ya? Tutup ya. Dah. Ya, silau katanya. Oke, sebentar, saya akan ngundang pembicaranya. Sudah jam 1 tepat. Saya mau panggil Mas Aji. Wah, kita lihat apakah Mas Aji. Wah, dia sudah gabung loh Mas Aji. Wah, rambut indahnya. Halo, Selamat datang Mas Assalamualaikum Mas. Firsa Besari. Sudah Mas, aman. Selamat datang. Iya, Di iya, iya. kantor, Mas Aji. Kantor ini, kantor rumah biasa. Waduh, oh kantor. Itu Ya kamu ini di adalah hotel Mas. atau di mana tuh? Wah, di rumah dong. Kita sama-sama di rumah. Kita pejuang work Oke, from oke. home. Kita pejuang work from Oke. home. Oke, Mas Aji, saya perkenalkan dulu ya buat nanti teman-teman yang sudah lagi live, ikut live sekarang, maupun juga teman-teman yang nanti nonton di IGTV ya, atau nanti bisa di YouTube nggak sih? Bisa direkam nggak sih Mas? Mas Aji sudah berpengalaman ini. Aku belum pernah ya nyoba ke itu. Harusnya bisa Oh, kali belum ya. nyoba. Nanti saya coba ya. Jadi kalau misalnya siapapun nanti yang nonton di bukan di hari yang sama, ini adalah Mas Aji, Mas Aji Putra Perdana. Beliau adalah surveyor pemetaan apa? Ahli Masih muda muda lah. atau sudah madya? Iya, Oh, muda, sudah. muda, muda belia. Masih udah belia ya. Muda belia. Saya masih naksir sama rambutnya loh. Rambutnya keren loh. Halus gitu Oh, gimana sih terima rahasianya, kasih, Mas? Bu. Oh ya, aku lupa. Belum saya pikir ini. Nanti ada yang marah. Waduh, itu dia Salah. nguncirnya Ya, udah. itu. Lanjut, lanjut. Oke, oke Mas Aji, hari ini kita akan ngobrol masalah kita akan gibahin masalah menamai rupa bumi Mas. Saya mau belajar banyak nih sama Mas Aji. Kita diskusikan nih masalah rupa bumi di Indonesia, menamai rupa bumi. Pertama Mas, saya ingin tahu Mas, rupa bumi itu apa Mas? Bisa bisa bantu jelaskan ke saya Mas? Waduh, susah banget ini rupa bumi, bukan rupa aku ya. Rupa Iya. bumi ini mau pakai definisi atau kira-kira nih? Yang Rupa bumi itu bahasanya jangan bahasa dewa ya, bahasanya ya bahasa yang muda-muda ya. ya, Saya ya, bukan ya. orang surveyor. Rupa bumi ya rupanya muka bumi lah. Apa-apa yang ada di muka bumi ya, dari yang alam, Hmm, misalnya naik gunung, sungai, hmm.
Mm-mm. Yang buatan kita kan juga ada bangunan, segala macam jalan, jembatan, itulah. Mm-mm. Pokoknya penampakannya di muka bumi, bentuknya permanen, gitu kan. Terus bisa Mm-mm. diidentifikasi atau dikenal, Ya. baik secara langsung di lapangan maupun dari ya foto udara atau citra gitu ya, biar kelihatan. Mm-mm. Itu aja sih muka bumi lah, kayak wajah kita kan Jadi, ada akbar, ada punya mata, hidung kayak gitu. ini disebut rupa bumi ya. Hmm. Ya, oke, Mas Aji mau nanya, kenapa kenapa harus apakah ada aturannya? Apakah memang penting menamakan suatu rupa bumi? Rupa bumi berarti kan misalnya, let's say gedung, jalan, hutan, gunung, sungai, itu rupa bumi bukan? Hmm. Ya itu rupanya bumi tuh. Rupanya bumi itu diberi nama. Kalau menurut PBB itu ada 5 Hmm. kelompok besar. Oh, sebentar, PBB Pertama, ngurusin kayak ginian juga ya, Mas? yang ngurusin itu nggak tahu PBB ini Ginian juga ya, PBB ya. pajak bumi dan bangunan gitu loh ya. Oh, oh, pajak Pajak bumi bumi. ya, 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 oke, oke. Ya, itu Gimana, gimana, dari Mas? kata nama bangsa-bangsa ya. Ada Hmm, hmm, mereka tuh punya kelompok pakar gitu yang peduli hmm. sama nama geografi atau di Oke. kita kan dikenalnya nama rupa bumi atau toponim gitu. Hmm, Mereka tuh paling nggak ada 5 kategori besar. hmm. Pertama, nama rupa bumi untuk yang permukiman, tempat Ya. tinggal, kayak kota, desa, dan segala macamnya. Hmm, 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 Terus yang nama rupa bumi wilayah administrasi di kita. hmm, Pada wilayah provinsi, kabupaten kota, sampai ke nama hmm. desa itu. Ya. Terus yang ketiga unsur alami tadi yang disebut Mas Akbar, ada Hmm, gunung, hmm, sungai, pulau, sampai yang bawah laut gitu ya. Di bawah laut hmm, kan ada gunung juga, ada macam-macam. Terus yang unsur bangunan kayak gedung, rumah sakit, jaringan jalan, macam-macam. Terus ada juga yang ini yang batas kawasan khusus gitu, yang hmm, bisa juga kawasan misalkan masyarakat adat atau kawasan hmm. keagamaan tertentu juga bisa. Paling nggak Oke, ada 5 kategori umumnya. apakah semua rupa bumi ya gedung apa harus diberi nama, Mas? Ya kalau gampangnya gini, anak kita lahir aja kan kita kasih nama ya untuk Oke. memudahkan identifikasi, Ah, identitas itu diri. pentingnya ya, identifikasi. Ya, identitas kan jelas nih. Kalau nggak nanti Hmm, kan ada akbar 1, akbar 2 atau akbar semua iya, bingung juga. iya, Terus dari biar pakai kode komunikasinya ya. enak kayak Ah, iya baik kode. Itu cukup komputer lah ya, kode 1010. hmm, Biar komunikasinya enak, komunikasi di tingkat nasional, bisa hmm, pakai bahasa daerah, bahasa lokal, atau bahasa nasional yang disepakati. Kalau di tingkat nasional, lazimnya misalkan pakai aksara Romawi nih, misalkan di Cina kan punya aksara sendiri. ya, Kalau itu bisa lebih baik diromanisasi supaya bisa dipahami yang lain. hmm, Kurang lebih situ, lebih membantu komunikasi. Kan komunikasi hal yang penting ya dalam ya. pembangunan atau perekonomian dunia. Oke, Wih, sih. berarti rupa bumi prinsipnya sebenarnya kenapa harus dinamakan? Karena untuk sebenarnya untuk kemudahan ya, kemudahan untuk mengidentifikasi. Contoh misalnya alamat kita saja misalnya itu kan adalah bentuk nama rupa bumi, Mas. Alamat itu kayak misalnya kantor, misalnya Mas Aji dan saya kerja di Badan Informasi Geospasial tuh. Nah, gedungnya itu apakah ketika mau Badan Informasi Geospasial ada di Cibinong. Nah, itu bentuk satu nama rupa bumi, salah satu contohnya. Iya, salah satu pemanfaatannya tadi termasuk bagian dari alamat ya. Alamat kan Hmm, lengkap ya, ada hmm, nama divisi jalan oke. sendiri, kemudian Hmm, sistem nomornya segala macam. hmm. Ya itu termasuk juga bagian dari pentingnya nama pemilih tadi harus baku, harus standar, paling nggak orang nyari tuh ngerti gitu ya, paham. Kayak alamat kantor kita kan sebenarnya susah tuh, cuman karena udah lazim, udah Iya. umum ya jadi tahu ya. Heeh. Itu dia umum gitu lah ya. Itu Ah, kalau nama asli kan harusnya nggak seperti itu. Cuman ya udah hmm. lazim, udah dikenal ya. Oke. Tadi Mas Aji sempat menyebutkan harus baku, harus standar ya kalau tidak salah ya tadi ya. Kalau saya nggak salah dengar harus ada baku dan standar. Kenapa harus baku, Mas? Bukankah nama rupa bumi itu? Oke, sebentar dulu. Kewenangannya siapa sih yang menamakan rupa bumi ini? Kewenangannya dulu sih, Mas. Menamakan Apa gedung, ya? menamakan ini siapa? Kewenangannya siapa ini? Wewenangnya yang empunya sebenarnya. Kayak misalkan kita punya Hmm, anak kan, punya hmm, anak kasih nama Aji, misalnya seperti itu. Boleh lah kita kasih nama Aji selama nanti dicek ketika mendaftarkan hmm, aktenya untuk jadi masuk ke dalam KTP misalkan seperti itu kan hmm, hmm. benar di spasi atau enggak. Memang kalau untuk KTP nama itu enggak ditanya arti namanya Ya, apa. ya. Tapi untuk keperluan toponim hal yang berbeda supaya Hmm, tahu dan bisa membedakan
permasalahannya banyak yang sama, jadi menimbulkan sama gitu ya, jadi bingung kita membedakannya. Misalkan nama Cibinong mana nih, Ya. tapi yang membedakan adalah dia di level mana, apakah kantor desa, kecamatan segala macamnya. Kalau dalam satu desa misalkan ada nama kampung yang sama, itu kan pasti membingungkan kalau terkait pengiriman barang segala macam. Jadi pembakuan tadi itu untuk memudahkan tadi, si prinsipnya memudahkan aja dalam kita berkomunikasi, berinteraksi di kehidupan sehari-hari maupun di pemerintah. Sebenarnya gitu. Yang berwenang kalau menurut PBB seyogianya itu tiap-tiap negara, terutama negara anggota PBB itu punya namanya National Names Authority, lembaga khusus yang mengatur kewenangan tadi. Oke. Siapa dan tapi kembali ke struktur ini ya, pemerintahan atau lembaga masing-masing negara. Oke. Let's see, berarti ini kan sudah jadi proyeknya seluruh dunia Mas ya, karena di UN sudah mengatur bahwa ada pengaturan tentang penamaan rupa bumi kan. UN mengatur itulah kurang lebih ya Mas ya. Nah, untuk di Indonesia siapa otoritasnya yang punya kewenangan untuk memberi nama rupa bumi? Ya, kelompok pakar PBB itu mengatur ini semacam menyiapkan konferensi internasionalnya gitu, pedoman-pedoman, rekomendasi. Terus karena ada tiap perwakilan negara yang berkumpul itu diskusi, belajar praktik baiknya itu seperti apa. Misalkan kayak Indonesia dengan bahasa tentunya akan berbeda dengan misalkan di Belanda, yang di sana sebenarnya lebih sudah tertata, atau mungkin di Singapura yang negaranya kecil, yang memang ya sudah jelas saja nama-namanya udah terbakukan. Di kita cukup luas. Nah itu tadi arahnya ke situ nanti pertanyaannya. Membedakannya di situ. Jadi BIG sekarang sebagai otoritas ya, kalau nggak salah otoritas ya. Mas Akbar lebih tahu ini. Waduh, jangan dong, saya jangan lempar ke saya. Dia sebagai ya, bidang informasi geospasial, salah satunya nama robot itu wajib mengelola ke sana, mengatur. Tapi ya bisa sendirian ya, butuh yang lain juga. Oke, berarti Mas kalau misalnya kita mengatur, kita ngomong ini dulu deh. Sebelum masalah, jadi kewenangan ada di BIG sekarang posisinya ya untuk mengatur nama rupa bumi di Indonesia. Itu sampai ke private Mas? Apakah contoh misalnya nama gedung, apakah kita mengatur sampai seperti itu? Gedungnya siapa Bang? Asik. Ya enggak, nama misalnya contoh nama gedung perkawinan kan ada tuh, atau nama perumahan misalnya. Apakah kita sampai mengatur ke arah sana? Seyogianya sih ya seperti itu. Artinya kan bahkan sebenarnya bukan cuma BIG. Sebelum kalau BIG dan Kementerian Dalam Negeri kan lebih ke tadi tertib administrasi, kemudian ke pemetaan, informasi geospasial, ada nama bahasa. Lupa Mas Akbar paling Perpres bahasa berapa itu ya. Memang salah satu pasalnya, kalau salah pasal 32 itu mengatur tentang bahasa Indonesia dalam nama geografi. Jadi kewajiban itu sudah ada di dalam peraturan bahwa nama geografi harus menggunakan bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing jika hanya dengan bahasa adat, sejarah dan segala macamnya itu. Oke. Berarti yang awal sekarang siapa Mas? Baru BIG saja. Maksudnya memang beda informasi geospasial sebagai yang ditunjuk untuk ngawal nama rupa bumi di Indonesia ya? Ya, gitu ya berarti ya. Betul BIG. Ini saya masih ingat nih, teringat. Mas Akbar dan tim ini termasuk yang membantu merumuskan RPP ya, RPP Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi. Itu penting karena ketika saya lupa di tahun 2017 atau 2019 kayaknya, ketika delegasi Republik Indonesia dari BIG dan kementerian lembaga terkait lainnya itu ke PBB, mereka merasa bahwasanya peraturan BIG yang kan dulu sebelum ada Perpres ya, Perpres 112 tahun 2006, terus dengan peraturan BIG, kemudian merasa bahwasanya perlu penguatan peraturan, makanya dirumuskan ke RPP itu. Nah di RPP nanti lebih jelas siap terlibat. BIG jelas sebagai leading, nanti kalau terkait kebahasaan ada badan bahasa, terkait koordinasi ke pemerintah daerah tentunya butuh Kementerian Dalam Negeri. Dan aktor
Ya, Pemda, kabupaten kota dan provinsi. Oke, berarti pada prinsipnya nanti sangat komprehensif ya, holistik mungkin ya dari BIG mungkin nanti ke pemerintah daerah, maksudnya dari pemerintah pusat ya dari BIG, entah itu nanti dari Kemendikbud melalui Badan Bahasanya, dan dari Kemendagri, lalu turun ke pemerintah daerah itulah yang akan mengawal mengenai penamaan rupa buminya, kurang lebih seperti itu ya Mas ya, yang Betul, skema yang kita buat mantap. ya. Waduh, luar biasa. Itu tadi Iya harus Mas. Nah, Mas, kita ingin tahu deh guidance-nya deh. Bagaimana cara, apa sih prinsip-prinsip dalam menamai nama gedung, nama rumah bumi lah, mau nama gedung, nama jalan. Apa sih prinsip-prinsip yang tadi tuh yang sedang dikonvensikan di UN, di PBB? Apa saja sih yang guidance-nya untuk menamakan? Ini kebetulan ada akan mungkin ditonton oleh sejuta orang Indonesia yang mungkin mempunyai niatan untuk menamakan rumahnya, namakan gedung, namakan jalan, ya, namakan kolam renang, kan bisa jadi kayak gitu, Mas. Apa guidance-nya, Mas? Prinsip-prinsipnya, Mas? Yang oke. ini aja. Yang ringan-ringan aja ya. Jadi ringan-ringan aja lah, nggak usah berat-berat lah. Nanti berat-beratnya baca di Ya, oke. PP-nya kalau udah jadi. Dari ketok ini tergantung Mas Akbar yang memperjuangkan ini. Oh iya, Oke, oh iya. oke, jadi tadi balik ke kisah ini. Eh, Hmm, Indonesia itu, ini flashback mundur jauh ya. oke. Pelatihan toponim internasional pertama itu diselenggarakan di Indonesia. Saya lupa Hmm, tepatnya ya. Yang hmm, pertama pegangannya itu. Disitulah Bagus Surtanal pertama kali, Bagus Surtanal ya, saat itu ya hmm, sebelum namanya jadi Bagus Spasial. ya, Bagus Surtanal saat itu menyelenggarakan pelatihan toponimi internasional pertama kerjasama dengan PBB tadi, kelompok pakar PBB untuk nama geografi. Nah dari sanalah mulai merumuskan teman-teman di Bagus Surtanal, nama itu penting, dimulai dari nama-nama yang oke. ada di peta atau peta bumi. Kemudian Hmm, di tahun 2006, persis ketika setelah si badan digital lepas dari kita, pemerintah hmm, Indonesia tuh sadar bahwasanya nama pulau, dimulai dari nama pulau itu perlu dipelihara. Makanya lahirlah oke. Perpres 112 tahun 2006. Semua Setahun berawal dari kemudian, pulau ya, berarti ya? ya, sebenarnya berawal dari Oke. pulau ini. Kan Indonesia paling seksi pulaunya ya, negara Ya. kepulauan soalnya. Hmm, hmm, Nah, kemudian setelah 2006, di 2007, Indonesia membuat prinsip kebijakan dan prosedur penyelenggaraan pembakuan nama rupa bumi. Itu oke. ada dan sudah disahkan ke PBB. Itu 2007. Hmm, Itu sudah ada. Ini saya bicara prinsip yang 2007 dulu. Itu ya. hampir sama dan serupa dengan yang dikutip sekarang di RPP kita, RPP Hmm, PNR. ya. Pertama, Biar nggak prinsip nama pertama Rowe. itu menggunakan alfabet Roman atau aksara Roman. Hmm. Romawi ya, Romawi. Aksara Roman Itu tuh kayak gimana? sesuai Yang huruf A gitu? Romawi A, B, C, D, E, Yang F, G biasa gitu kan? kan. Bukan bahasa aksara Jawa, bukan. Bukan, Bukan ya? Oke. Jadi harus menggunakan yang nama kedua, Romawi yang pertama. Oke. itu sesuai sejalan dengan ini, dengan resolusi PBB Mm-mm. agar seluruh dunia tadi secara konvensi internasional itu pakai Mm. bahasa yang sama, A, B sampai Z ya. Yang kedua itu satu nama untuk satu unsur yang Mm-mm. baku. Jadi satu nama, sebuah nama, satu Mm. unsur itu memiliki satu nama yang baku yang disepakati. Jadi, Oke. Contoh Mas, kasih jadi contoh deh langsung. contohnya misalkan tadi Cibinong tidak Mm. boleh pada level desa. Di Mm. bawah desa kan misalnya kampung-kampung nih, Mm. di bawah kampung atau di bawah desa Cibinong tidak boleh ada nama kampung Akbar yang sama. Akbar itu nggak boleh. Jadi Mm. kalau salah satu ganti misalkan Akbar Mekar sama Akbar biasa ya kan Akbar. Oke. Di Karena dalam satu kawasan yang sama tidak boleh ada nama yang sama. di unit yang terkecilnya. Unit kecilnya. Kalau Oke. misalkan di kecamatan ada Cibinong kemudian ada desa Cibinong nggak ada masalah karena kan beda level ya. Tapi ada desa Cibinong, ada dua desa Cibinong dalam kecamatan Cibinong, itu tidak boleh. Ya, lebih baik diganti kayak Oke. Nanggewer nih, ada Nanggewer Ah, Mekar kan, ada Nanggewer biasa hmm. gitu. Nanggawer Terus yang Mekar emang kedua, nanggawer biasa. Iya, oke. ya biar gampang kan. Iya, Mau iya, iya. dibilang Oke, Nanggewer oke. nggak Mekar atau gini. Oke, lanjut, Mas. Terus yang ketiga ya, pakai nama Hmm. lokal. Nama lokal. Nah, nama lokal itu bahasa lokal. Misalkan yang kita sekarang udah transisi kayak Ciliwung, itu kan artinya udah sungai ya. Hmm. Jadi biasanya kita gunakan. Cuman ya susah ya mengontrolnya. Ini mah pakai nama lokal, baik spesifik maupun generiknya. Hmm. Spesifik itu nama dirinya, kayak tadi misalkan apa nih?
Malah lupa contohnya Bar. Yang apa nih? Misalkan tadi perumahan, misalkan perumahan ya, Hmm? lebih baik bikin perumahan misalkan bikin apa tuh riverside gitu kan, daripada riverside lebih baik bikin pinggir kali misalnya seperti itu. Riverside Perumahan ya. pinggir kali gitu. Perumahan pinggir kali Riverside orang jadi lain pinggir gitu ya. kali. Enggak laku mas itu mas kalau kayak gitu. Ya, orang lain. Terus, ya, ini Hmm. menghindari itu lah ya, nggak boleh penggunaan nama yang Hmm. ya suku agama ras itulah bikin Hmm. konflik seperti itu. Kalau bisa Oke. menghindari penggunaan nama asing, kata dari perumahan, riverside atau bisa di Eco Residence 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 kayak itu gitulah. itu juga tidak bukan dilarang tidak tapi tidak sebaiknya dihindari ya. Sebaiknya dihindari, kan membingungkan Oke. juga. Oke. Terus nggak lebih baik tidak menggunakan nama orang hidup Mm. ya, Kenapa menghindari mas? pengkultusan. Menghindari pengkultusan. Kalau di kita kan Oke. kayak jadi pemuji-mujian terhadap orang yang masih hidup, Mm. mendewa-dewakan. Lebih baik Mm. dari di kita seperti itu. Kalau boleh pakai nama orang, kalau mereka udah meninggal, terus ditentukan kurun waktunya secara Mm. lazim mengadopsi yang dipakai oleh Kanada dalam Mm. presentasinya dia di PBB, itu Mm. 5 tahun minimal. Jadi 5 tahun setelah meninggal, Mm. waktu itu kan Bandara Kertajati mau dikasih nama almarhum Habibie kalau nggak salah. Ya, ya. Masih tidak boleh, paling nggak menunggu 5 tahun setelah beliau meninggal. Hal Oke. ini supaya lebih jelas, artinya lebih nggak serta merta setelah orang yang meninggal langsung buru-buru pada rebutan ngasih Mm. nama dan segala macam. Hmm. Tiba-tiba hidup lagi soalnya bisa jadi kan. Atau Tiba-tiba yang hidup lagi. ya, Tiba-tiba hidup atau yang lagi. kan nggak tahu ya namanya orang Ah. sama namanya nggak boleh panjang-panjang bar, yang panjang tuh cukup rambut aja. Waduh, mana bagus berkilau lagi enggak ya? Sepanjang apa nama? Kalau ngomong panjang kan pasti ada batasnya, Mas. Panjangnya sepanjang apa maksimalnya? Yang yang versi bakunya itu sepanjang apa? Kalau teman-teman iseng ada nama paling panjang di dunia tuh, tuh lupa namanya. Yang di Ada beberapa Thailand itu nama paling bukan? Atau di Thailand atau di aduh kamu apa sih Polandia apa ya kalau nggak salah ya? Yang bisa 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 Buddha blok-blok gitu kan sebutnya. yang lain power nih tak lanjutin nih. Nah, Nih, oke, kita ngomong panjang ini panjang dari apa? Dari versi huruf. Oh, dibuat, dilihatin loh. Itu gimana? saya kira Itu harus oke, panjangnya segimana, Mas? Batasan panjang itu. kalau kalau di kita minimal 3 suku kata. Kalau menurut pakar-pakar bahasa ya, Mhm. misalkan aji, spasi putra, spasi perdana itu masih boleh. Mhm. Jadi ya kalau panjangnya sih aku belum nemu nih, belum nemu contoh di Indonesia paling panjang. Nanti mungkin Mbak Arifah bisa bantu cari tuh, ada Mbak Arifah Wah, nyari yang teman, database. ada Arifah datang langsung disuruh. Apa kita ajak gabung aja sekalian Mbak Arifah, biar komprehensif ngomongnya. Lain kali lah kita cari contoh yang paling panjang ya. Yang jelas di Hmm. Indonesia belum ada yang lebih panjang dari yang contoh tadi tak tunjukin. Oke, enggak maksudnya kita ngomong panjang itu kan ada ketika bilang boleh atau tidak kan pasti Paling ada nggak tiga, standarnya. 3 suku ya kata? takutnya itu 3 suku kata. Mm-mm. Takutnya kalau dulu lihatnya kan ketika nama terlalu panjang itu nanti dalam sajian secara kartografis di peta maupun di dunia Mm-mm. maupun di misalkan kita cari nih searching ngetik kan panjang banget ya, repot lah ya, Mm-mm. kasihan. Mm-mm. Semakin sederhana mudah kan nggak perlu panjang-panjang nama itu, yang Mm-mm. penting artinya gitu kan. Mm-mm. Asik. Mas, saya mau nanya-nanya masalah prinsipnya tadi kan disebutkan beberapa prinsip ya yang apa sih dalam konteks menamai rupa bumi. Jadi setiap gedung, sungai, jalan. Tapi kan kita lihat di contohnya, Mas. Contoh di kalau nggak salah di apa di Manado apa di mana yang ada namanya Gunung Jokowi atau Bukit Jokowi kalau tidak salah. Oh, Iya, benar betul. ya. Itu Ini kan di Pak mana? Jokowi masih hidup ya. Itu gimana, Mas? Apakah itu berarti kita mendoakan supaya beliau cepat meninggal atau gimana? Maksudnya jangan sampai ntar dikira, maksudnya jangan-jangan kita bukan merasa terhormat, tapi ternyata tuh di balik itu didoakan supaya cepat meninggal. Katanya gitu, karena menamai orang itu katanya harusnya ketika dia sudah meninggal gitu. Kalau misalnya masih hidup berarti kita didoakan. Nah kalau misalnya kayak gitu-gitu gimana, Mas? Penerapannya di Nah, ini Indonesia? PR nih.
Hmm. PR-nya Mbak Arifah Mas Hari ini sebagai staf BIG ini. Waduh. Pertama, Hmm. memang seyogianya peraturan atau rekomendasi itu yang diikuti. Tetapi Hmm. kenyataannya bisa jadi sosialisasi kita sendiri, baik ke Hmm. pemerintah, di tingkat Hmm. pusat, pemerintah daerah, maupun ke masyarakat kurang. Jadi ya Hmm. pengetahuan terhadap, tadi misalkan prinsip yang paling mendasar, memberi Ya. nama orang yang masih hidup gitu kan ya, ternyata Hmm. kurang. Yang memberi nama padahal kadang biasanya hanya keinginan menghormati atau Iya. memberikan penghargaan gitu. Iya. Jatuhnya Tetapi ngedoain. Jatuhnya ngedoain. Tapi sayangnya memang ya itu PR-PR Hmm. kita sih untuk Iya. selalu mengingat. Nah, ini juga sempat isu juga kan kalau nggak salah kemarin waktu nama Presiden Jokowi dipakai sebagai salah satu nama ruas jalan di ini Hmm. Emirat Arab ya. Oh UAE. iya, itu Kalau benar tuh Jalan Presiden Joko Widodo kan? hmm, kalau Hmm. itu kita nggak bisa mengatur karena itu di luar kewenangan kita. Tapi Hmm. yang perlu dirunut, ternyata di Uni Emirat Arab sendiri belum ada lembaga otoritas yang resmi mengatur, Oke. sehingga tentunya masalah itu nggak ada masalah. Nah, di kita sudah ada nih, ada Hmm. BIG yang wewenang, seyogianya BIG mengingatkan. Ini Hmm. nanti mekanismenya tergantung ini dirumuskan nanti sama ada, kita akan mengundang Mas Akbar ini nanti untuk diskusi kelompok terkumpul. Nah, di sana mungkin kita Waduh. bisa rumuskan karena kan Oh, yang memang bagian garda terdepan itu pemerintah daerah ya, kewenangan dari oke, segala jadi pemerintah regulasi itu daerah sebagai ini ya nanti akan ngawal paling utama ya. ya harus seperti itu. Tapi payung-payungnya harus disediakan oleh pemerintah pusat kan ya, agar Hmm. pemerintah daerah bisa bikin aturan turunannya atau tindak lanjutnya seperti itu. Oke, kita tahu kan tadi banyak prinsip-prinsip yang ternyata yang saya baca nih Mas di eh, eh, maksudnya penamaan upah bumi kan sudah sejak tahun berapa sih Mas kita punya peraturannya? Tahun Waduh, 2000 2000 ya ya? 2006, 2006 ya anggap 2006. aja lah. Artinya kan sudah hampir 14 tahun ya. 14 tahun ini Ya, sudah berjalan. Tapi kita lihat nih baik. ternyata memang masih banyak nama-nama rupa bumi, nama gedung misalnya. Contoh yang paling kita sering dengar kan San Diego Hills pemakaman. Itu kan harusnya bukan pemakaman San Diego Hills kan atau harusnya ya pemakaman San Diego. Nama perumahan pun juga banyak. Apa jangan-jangan pemerintah daerahnya nggak ngerti juga, Mas? Maksudnya Kalau pemerintah pusatnya mungkin sudah tahu, tapi pemerintah daerahnya mungkin belum tersosialisasikan atau bisa jadi seperti itu? kalau yang kasus ini kita berangkat dari kasus San Diego Hills Hmm, di di 2012 kalau nggak salah, di hmm, 2012 itu temuan kelompok pakar PBB tingkat Asia Tenggara itu berlangsung di Bandung. hmm, 2012 atau 2014? 2014 hmm, mungkin ya, agak lupa hmm, saya. hmm, 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 2014 mungkin. Nah, di dalam pertemuan itu, itulah pertama kalinya ketua tim nasional pembakuan nama Raba Bumi yang saat hmm, itu di bawah Kementerian Dalam Negeri, Mendagri saat hmm. itu, Pak Mendagri ya. itu hadir. Nah, disitulah mereka mengingatkan tadi pemerintah daerah Karawang kalau salah, yang terkait San Hmm, Diego Hills. Itu sudah memberikan peringatan. Tetapi kan kembali lagi bagaimana pemerintah daerah menyikapinya. Yang jelas dari sisi pemerintah pusat sudah memberikan peringatan. Terus hal lain yang kejadian itu terkait bandara Perur. Itu dulu mau dikasih ya. nama bandara apa itu lupa namanya. Itulah ya. Bahwa Pakai bahasa tokoh orang asing, orang asing ya. ya, nama orang asing kan. Tapi Hmm, itu hmm, saat itu Kementerian Dalam Negeri sebagai hmm, leadingnya kan di Kementerian Dalam Negeri untuk hmm, kebijakannya berhasil menegur, artinya berhasil mengingatkan sehingga hmm. diangkatlah Nggak jadi. bandaranya menjadi bandara baru. Itu contoh Hmm, yang lumayan sukses. hmm, Kalau tadi terkait kasus San Diego mungkin karena itu terkait ke pengembang, kontraktor segala macam, mungkin PR-nya bagi hmm, kita di tingkat pusat perlu sosialisasi ke mereka. Kemudian termasuk yang memberikan perizinan penamaan gedung, bangunan dan segala macam. Kalau di pemerintah hmm, daerah memang PR-nya mungkin memang ya harus gencar lah ya, sosialisasi, bimbingan teknis hmm. itu harus tetap, pembinaan dari BG wajib lah. Nggak Iya bisa ketika berhenti. Iya, ketika izin mendirikan bangunan kan harus ada namanya Mas ya. Kayak misalnya ini bangunan apa, itu berarti harus sudah dikasih tahu kalau namanya jangan menggunakan bahasa asing ya. Terus juga perumahan dan lain-lain. Bukan seperti itu ya Mas ya? Iya, ya, seyogianya seperti itu. Makanya PR-nya tadi mungkin nanti di diskusi kita, kelompok terkumpul nanti, kita bisa Hmm, merumuskan bersama supaya BIG bersama Kementerian Dalam Negeri
Kementerian dalam negeri kan istilahnya kayak Hmm. bapaknya pemerintah daerah, Hmm. ya Ya. wilayah lah. Kemudian Hmm. bersama tadi Badan Bahasa yang mengerti tentang Hmm. kaidah kebahasaan bisa Hmm. berkolaborasi menyediakan payung, minimal paling enggak ada 3 payung nih misalkan. Secara umum Ya. turunan RPP nanti punya pakai peraturan Badan Informasi Geospasial. Hmm. Yang Hmm. kedua, terkait koordinasi ke pemerintah daerah, bisa Hmm. kita berpayung pada Mendagri. Otomatis kita bakal meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun Permendagri yang Hmm. memperjelas mekanisme dan bisa jadi payung pemerintah daerah dalam menyusun perdanya misalkan seperti itu atau pergub dan segala macamnya. Hmm. Hmm. Kemudian bahasa itu menyediakan payung-payungnya, kaidah kebahasaan, misalkan penulisan Ya. nama bumi di ruang publik seperti apa, Hmm. di papan jalan, petunjuk ataupun di dokumen resmi pemerintah seperti apa itu dari kebahasaan. Mungkin mereka bisa kita usulkan agar mengeluarkan Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Hmm. konsep seperti ini yang waktu itu ketika saya ikut diskusi dengan teman-teman di Badan Bahasa, mereka Hmm. merasa ketika peraturan seperti ini tidak bisa semata-mata dengan Perbik, diperkuat dengan Hmm. Permendagri dan Permendikbud. Kurang lebih itu. Jadi bisa jadi payung bagi peraturan di daerah, entah apapun Hmm. bentuknya, ini masa paham ya. Bisa pergub Hmm. atau apapun, Hmm. minimal Hmm. pergub sebenarnya. Jadi karena kalau khawatirnya kalau di tingkat kabupaten kota bikin nanti kan tambah ribu ya. Kalau di tingkat Ya. pergub sudah cukup Hmm. jadi acuan, tentunya akan lebih Hmm. baik. Itu Mas Akbar. Oke. Tambahannya gitu. Oke. Ya itu memang memang apa ya memang harus melengkapi Mas ya harus saling melengkapi komplementari. Mudah-mudahan nanti peraturannya saling melengkapi ya tidak saling tumpang tindih ya katanya biasanya gitu tuh masalahnya tumpang tindih. Artinya Tapi ya, harmonisasinya itu. Tapi saya tertarik dengan prinsip-prinsipnya dulu Mas. Let's say lah, oke lah mungkin kalau kita masuk ke pemerintah daerah ya itu nanti ada prosesnya. Tapi sosialisasi kan tetap ada ke publik nih. Eh, Masalahnya itu banyak publik yang merasa bahwa tadi itu misalnya kita menggunakan nama-nama yang bahasa Indonesia malah jadi nggak laku nggak ngejual mas. Residence, Riverside, Mountain View, ya kan kalau ya, misalnya ya. itu kan Mountain View gitu kan pemandangan kalau misalnya di pemandangan gunung kan nggak tadi apalagi Riverside pinggir kali nggak ngejual nggak ada yang mau beli itu. Nah Ini apa itu gimana itu? terus gimana gimana? Nah, iya maksudnya eh, terkait masalah bahasa Indonesia, apakah memang apakah memang ini apa penggunaan bahasa Indonesia di kita itu memang belum belum dianggap sebagai penggunaan bahasa yang keren gitu kali ya, sehingga nggak punya nilai jual gitu kalau pakai bahasa Indonesia. Benar nggak seperti itu, Mas? Bisa jadi ada anggapan seperti itu juga kan? Ya bisa jadi. Ini larinya ini terkait toponimi dan komodifikasi atau nilai jual toponim Hmm, ya. Nah, ya. ketika mengusung permasalahan yang disampaikan Mas Akbar tadi, saya sempat dibantah sama salah seorang Hmm, ini dulu termasuk tokoh toponim di Yogyakarta, Provinsi hmm, Yogyakarta. Beliau hmm. enggak seperti itu Mas pada dasarnya. Oke. Bahkan kami berhasil meyakinkan, contohnya kalau Hmm. Mas Akbar tahu Hotel Tentrem di Jogja. Oke, ya, Hotel Tentrem Tentram. itu kan dari bahasa lokal ya, bahasa Hmm, Jawa. hmm, Mereka tuh dulu meyakinkan supaya menggunakan Hotel Tentrem. Yang penting hmm, itu pemaknaannya jelas. Dengan Hotel hmm, Tentrem kan tentrem, orang yang di situ tuh damai, apalagi harga hmm, hotelnya, uangnya hmm, kan mahal juga ya. Tentrem lah ya hmm, pasti. Jadi, hmm, penggunaan nama lokal kayak tadi itu ternyata bisa memberikan nilai jual yang tinggi. Tinggal bagaimana developer, pengembang atau pemilik properti tadi memilih hmm, penamaan yang tepat. Tadi ketika menggunakan atau mengutamakan bahasa Indonesia kemudian mencari padanannya cukup susah, bisa juga dengan hmm. penggunaan bahasa lokal atau mencari apa ya, inspirasi dari kisah-kisah lokal setempat. Itu tentunya lebih efektif dan biasanya lebih punya nilai jual. Hmm. Nah, hal-hal seperti itulah yang seyogianya kita kenalkan ke pemerintah daerah, termasuk ke Hmm. tadi ke developer pengembang. Kita promosikan bahwasanya penggunaan nama-nama lokal itu keren loh, bisa punya nilai Hmm. jual. Apalagi Hmm. karena Hmm. sekarang sebenarnya banyak yang mencari itu nama-nama lokal Indonesia itu unik. Itu yang harus kita gencarkan dan beri contoh-contohnya. Iya sih, iya sih sepakat sih mas. Cuma memangnya itu PR-nya kita tuh masih Hmm. masih Inggris minded kan. Ketika namanya Inggris aja, ya let's say lah gado-gado kalau dikasih gado-gado cuma harganya paling 10.000. Tapi kalau misalnya peanut apa sih mix mix vegetables with peanut sauce itu kan itu udah
peanut sauce itu udah harganya bisa 25.000 Mas. Itu jadi kalau bahasa asing itu ningkatin grade itu. Jadi oke, kembali ke prinsip. Berarti untuk menamai rupa bumi yang diutamakan adalah pertama bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia tidak ada padanannya, nama lokal. Gitu kan grade-nya habis. Jadi nama bahasa Indonesia habis itu baru menggunakan nama lokal. Gitu ya Mas ya? Ya, ya, betul. Betul Prinsipnya ya? kan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa lokal, masalah bahasa asing ya kita pelajari gitu. Oh, kuasai bahasa asingnya juga gitu kan maksudnya. Jadi biar bisa. Oke, menarik. Menarik banget ini nama rupa bumi karena ya di kita sih banyak banyak sekali penamaan-penamaan yang ya contoh perumahan-perumahan di sekitar karena kita di wilayahnya daerah Cibinong banyak banget kan Mas Cibinong itu Grand Valley lah, Bogor Residence misalnya. Kayak ya biasanya itu perumahan residence, cluster, village. Sekarang ada village-nya juga Mas. Ini desa atau kota gitu loh. Bahkan bahkan Sentul saja perumahannya Sentul City padahal dia bukan city dia kan kecamatan apa desa Sentul kalau tidak salah ya tapi ketika namanya Sentul City langsung naik Mas wih kota baru padahal dia desa Sentul sebenarnya nantian memang memang itu jadi PR bersama ya ketika ngomong masalah bahasa Indonesia ya penggunaan bahasa Indonesia ya Mas ya Iya, iya, iya. PR ya kita lah, PR itu IG. oke lalu masalah ini Mas bagaimana dengan nama-nama kita ngomong nama lokal lah pada akhirnya tapi ada tuh Mas yang nama lokalnya di Indonesia kan ragam sekali adatnya. Kalau tidak salah di daerah Sumatera itu kan ada yang pakai penggunaan tidak huruf Romawi tapi menggunakan tanda apa sih? Tanda angka kayak kali 6 kali 11 itu di daerah Sumatera. Nah itu gimana? Itu kan udah jadi zaman dulu kala tuh. Ya, waduh, berat banget ini pertanyaannya. Memang ya Ini seyogianya kalau jawabnya salah bisa digeruduk sama orang Sumatera loh Mas. saya cari jawabannya apa ya baru. Oh, oh jangan pura-pura tidak tahu dong. Jawabannya apa sih? Aku lupa ya. Loh saya nggak tahu saya makanya nanya. Apakah memang kita main di nama lokal atau memang itu sebagai kita anggap sebagai budaya yang memang itu kita akui sebagai salah satu bentuk budaya kan 6 kali 11 itu kan mungkin di daerah sana termasuk dalam konteks tanda kutip nama lokal. Hmm, hmm, hmm. Saya tak cari jawabannya ini, tak cari contekannya harus Waduh. paham. Tapi itu menarik Mas. Itu menarik sekali karena kemarin waktu berkunjung ke sana kan kita pas baca prinsipnya jadi ingat gitu. Loh kan waktu itu kan ada 6 kali 11. Tidak hanya situ sih sebenarnya kalau kita lihat di meme saja banyak tuh meme nama-nama desa setan. Kayak gitu-gitu kan. Oke, gimana mana. Wah, langsung dibalik. Ini Nah, dibaca sendiri ya. oke. Jadi Hmm. secara penulisannya sederhananya ya untuk memudahkan yang tadi angka Romawi, angka Arab kayak gitu tuh kita rubah. Ini prinsip sederhana seperti itu. Kenapa seperti itu? Itu ya kalau sekarang mungkin sistem pencarian bisa lebih cepat ya, lebih mudah dan nggak bisa. Cuman dengan merubah seperti itu memudahkan kita membedakan. Kayak misalkan I itu kan angka 1 itu serupa dengan huruf I atau L. Ya, dan itu hal yang harus kita hindari untuk mencegah kebingungan dalam pencarian alamat atau berkomunikasi. Benar. Makanya disarankan, direkomendasikan untuk dirubah dalam bentuk tadi yang huruf-huruf A, B, C, D sampai Z itu ya. Oh, ya kalau misalnya 6 kali 11 kan belum tentu dibacanya 6 kali 11 kan. Siapa tahu 6x11 kan bisa juga kan Mas. Atau karena 6 dikira GX11 gitu atau GXII kan juga bisa kayak gitu kan. Jadi karena memang iya, kalau misalnya dengan tulisan jadi lebih jelas. Oh, jadi paham berarti kenapa harus dalam bentuk tulisan Romawi. Ya tadi itu kalau misalnya dalam bentuk angka, siapa tahu jadi salah paham ya Mas ya. Ini mau dibacanya, kalau di bis-bis kan itu kan X deres kali deres gitu kan. Ternyata X deres itu kali deres misalnya. Ternyata memang untuk menghindari pengucapan atau salah identifikasi ya. Kenapa harus disebut nama supaya jelas? Itu juga kenapa ketika di peraturan perundang-undangan ketika ada angka disebutin tuh biasanya tuh belakangnya spellingnya apa? Misalnya angkanya 1 juta, biasanya ada 1 juta gitu kan misalnya. Itu supaya untuk memperjelas sebenarnya ya. Ya, prinsipnya tapi sama itu seperti itu. Prinsipnya sama, acceptable lah ya. Masih bisa diterima dengan catatan mungkin nanti ditambahkan huruf Romawinya ya. Ya, jadi
pada dasarnya nanti kan ada nama lain dan segala macamnya. Tapi Iya untuk nama yang lainnya itu. dibakukan tentunya harusnya menggunakan kaidah atau mematuhi atau memenuhi kaidah prinsip penulisan. Dan Oke. ini memudahkan nanti kalau di internasional biar nggak bingung. Kalau nanti kan bingung, orang luar kan lihat itu kan bingung juga ini. Hmm. Iya, Belum baca kalimat kan nggak ngerti juga itu. iya. Tapi menarik Mas, karena kita tahu sendiri nama perumahan atau nama alamat saja itu bisa beda-beda loh Mas. Ketika di instansi A ini nama alamatnya ini, di instansi B atau di Google Map ternyata alamatnya ini. Nah itu urusannya siapa Mas? Misalnya kayak gitu. Atau bisa jadi nama gedungnya juga beda-beda. Berarti yang Nah, mengeluarkan siapa nih? Yang mengeluarkan, oh ini namanya siapa sih gitu loh. Dari sekian banyak nama itu. hmm. Ya yang jelas yang ngasih nama lah ya, yang punya gedung. Ya maksudnya Oke. pasti yang pasti dalam proses pembakuan yang Hmm, didaftarkan yang menjadi hmm, resmi kan harus ada, di prinsipnya kan satu nama yang baku, nama oke. lain macamnya Hmm, boleh dimasukin lain sebagai varian karena oke. memudahkan dalam pencarian. Semakin banyak varian sebenarnya nggak ada masalah, yang penting rujukannya jelas. Makanya ke depan yang jelas tuh tiap unsur kayak kayak kita nih manusia ini kan punya NIK ya, nomor induk Ya. kependudukan. Hmm, NIK Akbar dan saya kan berbeda. Itu hmm, sebuah ID yang. Nah, ke depan harapannya pemerintah juga bisa membangun namanya ID toponim nih, ID tiap unsur unik, hmm, identitas tiap hmm, unsur. hmm, Jadi itu sebagai kunci karena secara konsep di IT maupun mana ya relasi hubungan data itu kan tiap unsur itu unik. Ketika unik yang bisa membedakan adalah ID. hmm. Nah, ID ini yang jadi nanti ke depan. Mau tadi Oke. ada varian macam-macam sih nggak ada masalah. Yang jelas untuk sebuah nama yang baku yang Hmm, dijadikan dokumen resmi mestinya tunggal satu yang disepakati dan hmm. direkomendasikan. Gitu kurang lebih. Oke. Berarti kalau kita ngomong masalah baku, kita juga manut sama ikut sama apa sih ejaan yang disempurnakan atau bahasa sekarang apa sih POEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kalau tidak salah. Nah itu kan ada Mas, ketika ada perbedaan ketika menyebutkan apa sih ya Gunung Gunung Anyar misalnya yang saya tahu lah Gunung Anyar sebagai nama jalan dan Gunung Anyar sebagai nama gunung itu menuliskannya gimana, sama atau beda? Nah ini nih ada yang menuliskannya di sini nih, ada Mbak Inggit sama Mbak Andre, Mas Andreas ini. Nih saya sorot Wah, lagi ya. ini Anda memanggil banyak bantuan di sini. Saya sorot. Iya iya. Ayo, Ini, nggak apa-apa nih kalau mau ngobrol boleh loh ini. Gunung Putri ini lah, Gunung karya Putri lah, dekat Bogor lah. ini karya-karya Mas Andreas sama Mbak Inggit ini. Kebetulan Oke kami oke. sedang merupakan kembali namanya kaidah tadi, kaidah penulisan. Jadi dalam Hmm, membakukan nama, pembagian hmm, toponim atau nama ini tadi, itu hmm, ada dua prinsip yang disampaikan oleh hmm, PBB. Ada prinsip hmm, pertama, baku secara penulisan, hmm, penulisan dalam bentuk mengikuti kaidah kebahasaan Indonesia, kalau di kita, hmm, UIP tadi. hmm, Yang kedua, hmm, baku secara spasial. Objeknya hmm. jelas, unsurnya mana, titiknya, koordinatnya jelas. Kalau dalam bentuk garis, jalan jelas, segmen jalannya Ya. mana, dalam bentuk Hmm. polikon jelas area. Dua prinsip itu yang dipakai. Nah, tadi yang disampaikan Mas Akbar, kapan disambung, kapan dipisah. Ya. Itu ya, kalau nama pemilih itu ada dua elemen, elemen Hmm, generik dan hmm. spesifik. Elemen generik itu kayak teluk, danau, sungai, rumah, Jalan. bangunan itu Oke. jalan. Tetapi Ya. nama spesifik dari si objek tadi, misalnya Hmm. perumahan Nirwana, nama generiknya adalah perumahan. Spesifiknya adalah si Oke. Nirwana dirinya. Nah, ketika kayak Oke. Gunung Putri, tapi dia bukan sebagai gunung, berarti penulisannya disambung, Gunung sambung Putri. Kalau ketika dia, karena kan menggunakan nama generik gunung kan ya, Hmm, hmm, Gunung Putri, terus ada Y Kambas, ini contohnya Mas, ini nih, Mas Andreas nih, Y Kambas. Y itu kan hmm, artinya sungai. Ketika Y Kambas sebagai nama Taman Nasional di Lampung, itu berarti disambung. hmm, Tetapi kalau Y Kambas, Kambas di sini adalah nama diri dari si sungai, nama spesifik si sungai, berarti hmm, dipisah. hmm. Y, kayak Ciliwung. Oh. Kalau perumahan Ciliwung, berarti Ciliwungnya disambung. Gitu. Oke, oke. Berarti kalau misalnya gitu, bagaimana dengan penulisan ujung pandang? Ujung pandang disambung berarti. Sambung ya, ada. Balik Kan bukan papan? di balik Balik papan sih papan digabung saling juga.
Kita cari dulu balai Saya sekalian ngetes ini sekalian ini. Katanya bapaknya toponim Indonesia Mas Aji, makanya saya mau tes kalian. Kalau Balikpapan gimana? Kita cari dulu di Balikpapan nanti. Oke, tapi prinsipnya begitu ya. Kalau Ya, nama rupa bumi terdiri atas elemen generik dan elemen spesifik, benar ya Mas ya? Generik dan spesifik. ya betul. Generik itu tadi tuh dia itu apa? Sungai, apakah gunung, apakah jalan, apakah teluk, pantai. Nah, yang spesifiknya itu baru namanya ya. Apakah itu namanya Anyar, Putri, apa? Kalau misalnya dia menyebutkan contoh tadi Gunung Putri, dia bukan gunung, tapi jalan Gunung Putri atau kecamatan Gunung Putri, itu disambung ya. Tapi kalau misalnya dia memang menyebutkan gunung, contoh misalnya Gunung Gede, Gunung Merapi, itu baru dipisah. Gitu ya Mas ya. Tapi kalau misalnya Ya jalan betul. Gunung Merapi, itu digabung berarti. Ya Kan bergabung misalnya tuh lah. perumahan kan macam-macam tuh, jalan Gunung Merapi, kan ada nama planet, ada nama apa kan perumahan-perumahan kan gitu sekarang nih Mas. Kalau Gabung. Gunung Merapi digabung ya berarti ya. Ya, kasihan. Ah, Cukup oke. berpisah dengan jalan aja. Jangan terlalu Oh banyak iya, perpisahan di jangan antara. dipisah-pisah ya, kasihan kangen. Nah, Mas, yang menarik adalah tadi Mas Aji menyebutkan kalau di UN itu para ahli berdiskusi mengenai bagaimana memformulasikan nama rupa bumi. Benar ya, Mas ya? Di dunia Ya, ya, ya. ahli-ahli di Hmm. UN. Saya mau nanya nih, terserah Mas Aji mau jawab atau tidak nih. Masalah apakah berita yang kita dengar itu seringkali beritanya Indonesia mensubmit nih ceritanya. Apakah ada proses Hmm. submitting nama rupa bumi atau pengesahan dari PBB bahwa Indonesia tuh nama, let's say yang kemarin kan nama pulau tuh mendaftarkan nama pulau di sekian. Nah, Hmm. itu ada proses submitting atau gimana sih, Mas? Mungkin itu bahasa diplomasi sebenarnya. Seperti yang saya Oke. sempat diskusikan dengan Hmm, bahasa hmm, diplomasi itu submit gitu atau hmm, mendaftarkan. hmm, Nah, prosesnya gimana? Ketika mendaftarkan pertama, syaratnya nama itu sudah dibakukan atau termuat dalam gazetir atau minimal sudah hmm. dibakukan oleh lembaga berwenang, misalkan Otoritinya Bawaslu ya. maupun Kementerian Hmm, Agama. hmm, Ketika sudah dibakukan secara nasional, maka kita melaporkannya bisa melalui laporan negara atau country hmm, report. hmm. Kita bisa menyampaikan, misalkan Indonesia telah membakukan sejumlah sekian 16.000 pulau Ya. berdasarkan nama dan Hmm, koordinat yang telah disepakati tadi. Jadi kan hmm. saya sampaikan, pembakuannya harus dua kan, secara Ya, penulisan maupun secara spasial. ya. Ketika Indonesia sudah membakukan, boleh dilaporkan di sana, di dalam laporan negara, sekian, boleh Oke. melampirkan. Di 2012 itu kita melampirkan dalam bentuk buku cetak gazetir yang Oke. memuat itu sekian ribu, sekian belas ribu ya, Hmm, 1346 kalau nggak salah di hmm, 2012. hmm, Kemudian hmm, hmm, di 2019 kita menyampaikan kembali, tetapi konteksnya berbeda. Kalau nggak salah tidak membawa dalam bentuk buku, hmm, tetapi Indonesia berkesempatan membawakan berpresentasi di sana, hmm, menyajikan, memaparkan hmm. proses submisi atau pendaftaran yang disampaikan atau menjadi bahasa diplomasi kita. Salah satunya adalah dengan tadi melalui laporan negara maupun working paper, ada kertas kerja juga. Oke. Di kertas kerja itu lebih teknis. Kalau laporan negara kan ringkasan berbagai aktivitas nasional. Ya. Nah, Hmm, di kertas kerja itu bisa spesifik. Misalkan urgensi pembakuan nama pulau, boleh jadi satu paper oke. tersendiri. Kemudian Oke. misalnya membawakan dari Kementerian KKP, misalkan seperti itu boleh. Hmm, hmm, Atau Kemendagri bebas. hmm, Nah, kertas kerja maupun laporan negara ini ketika ada kesempatan atau dapat sesi tertentu hmm, biasanya dipresentasikan. Nah, kebetulan kemarin kalau nggak salah di 2019 hmm, BIG mempresentasikan tadi yang nama pulau sekian. Nah, itulah yang disampaikan di dalam berita-berita dia jadikan hmm. sebagai mekanisme submisi atau pendaftaran. Oh, Tetapi yang hmm. sejatinya itu datanya itu harus ada di sistem kita, di basis data kita sendiri. Oke. Oke. Itu yang jadi Oke. kita. Jadi yang ada bukan mensubmisi mungkin bahasanya, oke Ya, bahasanya sebenarnya submisi ya, tapi ya. submisi di sini sebenarnya hanya menyampaikan saja bahwa Indonesia itu sudah punya sekian pulau. UN tidak punya kewenangan untuk memvalidasi. UN ada kewenangan validasi atau tidak? Atau memang ya sudah kami terima selama memenuhi itu? Jadi kalau ini PBB, kelompok pakar PBB tentang nama Hmm, geografi atau nama hmm, bumi hmm. tadi, UN itu Gegen ya bahasanya ya.
ya, Ungigen ya, UNGGN, biar UNGGN, kayak yo. UNGGN itu. UNGGN itu Hmm. merekomendasikan tahapan Hmm. pembakuan nasional dan internasional melalui dua. Pertama, Ah, nasional oke. berarti wilayah yang berada di tiap-tiap negara itu dibakukan oleh masing-masing negara. Yes. Panduannya mengacu ke dalam konvensi internasional yang dibangun bersama. Oke. PBB menyediakan konvensi nasional pertemuan praktik baik tadi, pedoman Hmm. umum, Hmm. prinsip umum, Hmm. rekomendasi-rekomendasi segala macamnya di sana diputuskan. Nah, Hmm. tiap-tiap negara mengadopsi itu dan disesuaikan dengan sistem tata pemerintahan dan keorganisasian di Hmm. tiap-tiap negara. Ketika sudah dapat nih namanya gasetir, misalkan gasetir nasional. Ya. Si gasetir nasional ini seyogyanya dipublikasi baik dalam bentuk cetak maupun digital. Hmm. Di web, kalau yang digital bisa di web ya, misalnya di webnya BIG, Hmm. Hmm. kalau Hmm. di mana lah aplikasi, kalau di kita ada Sinar ya, sistem informasi Hmm. nama Bumi boleh di situ. Nah, Hmm. si Sinar ini atau webnya BIG ini Hmm. memiliki tautannya diberikan ke PBB, didaftarkan, disampaikan bahwasanya nama untuk mendapatkan nama rupa bumi baku wilayah Indonesia ini bisa diakses melalui tautan ini. Oke. Isinya gazetir, lengkap daftar Hmm. nama tadi yang baku. Nah, Hmm. data-data ini yang open akses, bisa dibuka oleh siapapun, bisa diakses oleh Hmm. negara manapun, bahkan Google juga bisa mengacu ke sana, karena pada dasarnya Google pun mau mengacu ke data-data baku yang sudah ada. Nah, Oke. permasalahannya, memang kita dalam tahapan sana, kita sudah mengsubmisi tadi, dan PBB tadi bukan memvalidasi, tapi memfasilitasi dan mengecek ketika ada konflik. Misalkan kayak kemarin kita dengan percaya diri memberi nama Laut Natuna Utara nih, Ya, ya ya itu kan? yang mau Nah, Alex itu. Hmm. nah, sedangkan misalkan menurut Cina itu masih bagian dari Laut Tiongkok atau Laut South Cina China Sea Selatan, ya. Hmm. Laut China Sea dan segala macam. Itu boleh saja tapi dirundingkan. Tetapi PBB tidak dalam rangka teknis menyelesaikan perundingan atau permasalahan seperti itu. Contoh kasus Jepang Oke. sama Korea, Jepang sama mana tuh? Jepang sama Korea atau mana itu ya? Masih konflik gitu kan? Nama Ya. laut, Laut Jepang Hmm. sama Laut Utara atau apa saya lupa. Tapi yang jelas Hmm. diskusi secara praktik baik penyelenggaraan nama bumi boleh di sana, kemudian Hmm. diturunkan menjadi sebuah resolusi atau kesepakatan. Tapi ketika lari sudah ke ranah diplomasi politis segala macamnya, itu bukan Hmm. ranahnya PBB untuk nama geografi. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini cuma mau klarifikasi aja. Jadi UN Gegen tugasnya hanya memformulasikan standarnya seperti apa, standar penamaannya. Lalu kita melaksanakan standar itu dengan penamaan rupa buminya. Setelah itu hasilnya dipaparkan di UN, dipaparkan ya Mas ya. Berarti Hmm. tidak ada validasi dari UN bahwa oh ini tidak boleh karena ini tidak ada seperti itu ya Mas ya. Itu sudah ya udah terima jadi aja kita percaya lah ceritanya UN percaya dengan kita Ya, gitu. iya. Nah, yang jadi concern UN itu ketika misalkan satu nama bumi berada di dua wilayah atau jadi konflik, itu hal yang Ah, bisa didiskusikan. Misalkan tadi Laut Natuna hmm, Utara dengan Laut Cina Selatan. Itu hmm, ada forumnya lagi kalau bicara nama laut kan bisa di hmm, IHO, hmm, International Hydrographic, itu kan hmm, organization atau apa hmm, ya. Oh, itu yang perwakilan dari kita Pusidros. Nah, di sana hmm. nanti ada perumusan kebutuhannya untuk pelayaran internasional, navigasi laut dan segala macamnya. Iya, Jadi iya, banyak iya, iya. aspek yang bisa dibahas tergantung konteksnya. Oh, oke. Oke, jadi memang submisinya, saya menerangkan aja sih submisi itu bukan berarti BIG UN memvalidasi ya Mas ya, tapi memang ya Iya. sudah kita disampaikan saja pihak Indonesia menyampaikan bahwa dari standar yang kita laksanakan, yang di UN Jajan sudah buat, ini loh hasilnya ada sekian puluh pulau, ada 17 berapa 16 ribu sekian, 13 ribu sekian pulau yang sudah bernama, yang sudah bisa diidentifikasi namanya, lalu juga nama kota-kotanya, nama lain-lainnya seperti itu ya Mas ya. Benar ya, kurang Iya. lebih seperti itu ya prinsipnya ya. Yang Oke, menarik ini nama Exonim. Itu ada eksonim juga. apa tuh? Nah, nih eksonim apa lagi nih? Halo, halo. Lanjut, Bang. Ya, eksonim apa eksonim? Putus-putus ya di tempatku kali ya. Oke, bentar. Halo, Bang. Ya, eksonim apa Mas? Nah, kayak ini. 2019 kalau nggak salah kita bukan mendaftar, yang kita menyampaikan tadi laporan bahwasanya Indonesia sudah Hmm, menyusun eksonim, hmm, daftar hmm, daftar nama kayak Mesir. Di luar hmm. kan Egypt ya. Kita Oh diserasi iya, di iya, Mesir, iya, benar, benar, benar segala itu, macam tuh, seperti tuh, itu. tuh.
Ya, kalau misalnya gitu, itu terserah kita Mas ya. Contoh Pantai Gading, Ya, Ivory Coast gitu kan, France jadi Prancis, Itali jadi Italia gitu kan. Ya, ya, ya. South Korea jadi Korea Selatan itu terserah kita ya berarti ya. Tidak perlu minta Ya, izin sama betul. negaranya ya. Ya, paling negara lain akan memberikan koreksi dan masukan seperti itu. Kemarin kalau nggak salah waktu paparan yang terkait country names ada koreksi dari beberapa negara dan Termasuk kayak rekomendasinya seperti apa. Malaysia, Singapura, ya kan Singapura ya Ya, Mas ya. Singapura, Singapura kan Singapura, tapi kalau di kita jadi Singapura gitu kan. Itu berarti harus ACC, Singapura gitu kan ya. ACC Singapura. Itu harus ACC Singapuranya juga berarti. Ya, nggak juga paling biasanya Enggak. negara lain akan mengkonfirmasi kenapa kamu memberi nama seperti ini, merunut, bukan Hmm. Ya lebih ya ke ya banyak. rasa Banyak. ya. Hmm. Oh lebih ke arah koreksi aja alasannya kenapa. Kalau kalau misalnya acceptable ya nggak apa-apa silahkan gitu kan ya. Kayak Greece, Ya, Yunani gitu kan. ya, betul. Kalau Belanda nggak mas ya? Netherlands kenapa kita masih Belanda itu karena Londo gitu tuh zaman kita dijajah Londo. Wah, itu Kan sekarang Netherlands. kita nih. Belanda dari Belanda. Oke. Udah nggak kerasa udah 1 jam mas kita ngobrol. Nggak kerasa ini 1 jam udah. Mantap ini. Apa nih? Mantap ini obrolannya mantap ini harus perpanjang sebenarnya. Mas, tadi kan disampaikan kalau kita Indonesia sudah beberapa kali pertemuan dengan UN menyampaikan bukunya, lalu juga ada presentasinya apa saja nama-nama yang hasil dari pembakuan nama rupa bumi. Publik Hmm. bisa mengaksesnya di mana, Mas? Wah, ini tanya ada siapa nih di sini? Ada Mbak Arifah nggak nih? Ada nih. Ayo, kita panggil Arifah Ya, gimana? Kita panggil Arifah. Harus ada tanggung jawab nih. Mbak Rifa, siap bergabung? Saya panggil Mbak Rifa. Rifa ya Mas ya? Oh nggak bisa Mas, only one guest can be in your live video. Mbak Rifa, tolong statementnya Mbak. Bisa nggak ditulis kasih pertanyaan atau jawaban? Eh, ya. Kemana sih publik bisa mengakses? Apakah memang misalnya di peta yang diproduce oleh BIG dalam konteks hari ini mungkin peta RBI itu sebenarnya sudah, apaan? Nggak usah ngegas, siapa ngegas loh. Mbak Rifa, tolong ditulis di komen, Mbak. Nanti kita bacakan supaya orang-orang teman-teman tahu. Kalau publik pengen tahu nama-nama yang sudah dibakukan, yang dilakukan oleh Indonesia itu dapatnya dari mana, taunya dari mana gitu. Misalnya nama pulau tuh, karena sempat jadi masalah kan, Mas. Pulau Kakabia dan Kawi-Kawi, kalau tidak salah, saya pernah baca beritanya itu juga sempat bermasalah. Ada satu pulau dinamain sama Itu oleh bukan masalah itu, komunikasi aja itu intinya. Iya, iya, maksudnya ada satu pulau, ya bukan masalah lah, tapi kan namanya berita kan, kadang-kadang digede-gedein. Maksudnya ada satu pulau di satu ini disebut namanya Kakabia, satu lagi nih namanya Kawi-Kawia, misalnya seperti itu. Nah, eh, kita ingin tahu nih sebenarnya di mana nih kita bisa tahu nama-nama yang sudah dibakukan sehingga kalau misalnya kita mau nulis alamat atau nulis nama gedung itu kita sudah tahu yang benar seperti apa. Mbak Rifa, tulis Ya, Mbak itu ada. jawabannya di Ini kolom komentar. sebenarnya Ditulis di kolom sebenarnya komentar. dari jawab nih Mas Akbar. Di Iya. 2019, Kepala Hmm. Badan Informasi Geospasial saat itu, setelah beliau Hmm. kunjungan dari PBB, beliau Hmm. mengadakan yang namanya press conference. Hmm. Nah, kalau salah Hmm. sebenarnya beliau sudah menyampaikan namanya bisa diakses di mana. Nah, ini Mbak Rifa menyebutkan data-data nama Papua yang sudah bagus, setidaknya sudah melalui Hmm. penelaahan dari tingkat Hmm. kabupaten kota hingga provinsi bisa diakses di sinar.big.go.id. Bisa dilihat di Oke. sana, termasuk Oke. kepulauan. Nah, tadi penyambung ke yang konflik. Nah, konflik ini Hmm. biasanya kalau konflik pulau itu kan karena ada biasanya sumber daya Ya, ya, atau ya. Hmm. karena ada ini Hmm. DAU lah ya, Hmm. dana alokasi ini. Ketika wilayah administratif yang berbasis kepulauan itu semakin luas areanya kan mungkin DAU-nya lebih tinggi dan segala macam. Ya. Konflik ini muncul. Kemudian kadang konflik ini muncul kayak contoh kasus Kawi-Kawi atau Gabi-Gabia itu karena lepas kontrol dari pemerintah pusat. Termasuk sebenarnya BIG ikut bertanggung jawab, Kemendagri juga banyak lah yang bertanggung jawab. Kenapa saya bilang bertanggung jawab? Artinya kita harus kontrol juga karena kan secara regulasi sudah muncul. Kemudian permasalahannya lagi peraturan seperti itu kan ampiran petanya itu sebenarnya harus jelas, harus dikontrol juga oleh kita. Ya. Ya. Untuk lari ke sana. Kalau kedua, kemarin kebetulan saya sempat ikut juga ketika diskusi penjelasan kembali yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri itu mengundang kedua kabupaten terkait, diundang semua, mereka paparan dengan bahan-bahan dari mereka semua. Dasar-dasarnya cukup kuat, menurut saya masih berdasar semuanya. Kedua-duanya nggak ada yang salah, karena punya arti masing-masing, punya historical masing-masing. Kembali kalau kan sempat sampai ke mahkamah juga, di mahkamah diputuskan itu bukan ranahnya di tingkat pertama, tetapi kembalikan ke Kementerian Dalam Negeri. Makanya memang Kementerian Dalam Negeri. Nah, hal-hal seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal, terkait kewenangan kewilayahan, misalkan X pulau terletak di mana segala macamnya, itu di Kementerian Dalam Negeri. Yang notabene adalah di kewilayahan. BIG selaku yang menguasai di bidang informasi geospasial tentunya mendukung dan wajib mendukung penyediaan IG yang dibutuhkan, peta-peta yang dibutuhkan, peta batas wilayah administrasinya, peta ataupun titik koordinat nama pulau atau garis pantai yang jelas dari, atau garis pulaunya bahkan, atau poligon pulaunya. Nah, kita yang harus provide. Masalah itu teknis sebenarnya nggak ada masalah, udah bisa provide. Tinggal bagaimana secara administratif, kelembagaan, pemerintahan itu bisa diputuskan oleh Kemendagri. Dua-duanya kuat kok, dua-duanya bagus. Artinya Pemda masing-masing itu punya argumen masing-masing. Tinggal gimana nanti Kemendagri mengambil keputusan. Oke. Ya karena kan ada salah satu prinsipnya kan tadi kan satu unsur, satu daerah, satu unsur, satu nama kota. Apa sih Mas tadi prinsipnya, lupa. Satu nama resmi untuk satu unsur rupa bumi, ya kan? Itu kan? Ya, karena ada itu kan. Jadi makanya tadi tidak mungkin ada satu unsur tapi dengan nama rupa bumi yang berbeda-beda. Itu yang manfaat dari pembakuan nama rupa bumi kan? Menamakan nama rupa bumi kan? Yang KB-KB itu lebih ke kepemilikan sebenarnya permasalahannya, bukan penamaan. Kalau saya kepemilikan. Ini seyogianya pulau ini milikku karena aku memberi nama KB-KB dan ini historinya. Tapi masing-masing punya argumentasi. Ya, masing-masing punya yang satu bukan, yang satu dari Kemendagri dan segala macamnya. Dalam konteks internasional baru UN akan ikut. Misalnya Mas ya, pulau itu diperebutkan oleh, maksudnya diberi nama oleh Singapura misalnya Mas ya, pulau itu ada di tengah-tengah perbatasan Singapura, Malaysia dan Indonesia. Maka ketika Singapura memberi nama pulau A, Malaysia memberi nama pulau B, Indonesia memberi nama pulau C. Nah, disitulah UN baru akan ikut ya dalam konteks internasional. Ya, membantu kalau penamaan kesepakatan. Ini kasusnya kayak Korea dengan ini ya, Korea Selatan nama Jepang. Tapi balik lagi kalau itu masalah diplomasi, berarti harus dicek tadi batasan teritorial internasional seperti itu. Jadi jumlah pulau di kita namanya berapa Mas? 13.644. Mbak Arifah berapa Mbak Arifah? Jawab Mbak, 13.000 ya? 13. Itu yang 2012 Akbar, udah naik. Oh itu 2012, udah naik ya? Naik. Targetnya adalah 17.000 sekian ya? 17.000 ya? Berarti harus mencari, prinsipnya sebenarnya masih ada sekitar sekian ribu pulau yang masih belum teridentifikasi. Kurang sedikit lagi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua pulau-pulau di Indonesia sudah ada namanya atau setidaknya bisa teridentifikasi ya Mas ya. Iya betul. Oke sip. Mas Aji 1 jam lebih Mas, nggak kerasa Mas. Terima kasih Bung. Thank you banget ini Mas Aji sudah ngobrol di acara Gibah Perdana, ngobrol intim bareng Arek Hukum. Intim makanya kami sampai buka daleman-dalemannya Mas tadi. Buka baju. Ini jadi pakai batik ini, kalau Mas Akbar pakai yang khas gitu kan, aduh harus pakai batik ini karena biar kelihatan tradisi. Ya enggak lah, ini karena adanya cuma ini makanya jadi biar pengen jalan-jalan aja ke Bali. Oke, siap. Oke, terima kasih teman. Akan ada ke Bali, Bar, jangan khawatir. Di Bali. Ya mudah-mudahan COVID-nya segera kelar ya. COVID-nya supaya segera kelar ya. Indonesia supaya trennya turun, tidak ke gelombang 1 terus, gak selesai gelombang 1-nya. Gelombang 1-nya nggak turun-turun. Mas Haji, terima kasih banyak teman-teman bagi yang masih menonton. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita diskusikan pada siang hari ini, kita gibahin pada siang hari ini ada manfaatnya. Jadi gibah
berfaedah gitu, gibah berfaedah. Jadi nggak ngomongin orang tapi ngomongin sesuatu yang positif-positif lah, yang bisa siapa tahu bisa nambah ilmu juga buat kita semua. Nanti kita akan ketemu lagi, tungguin aja, pantengin aja di IG-nya IG saya di Akbar.Hisnu, karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi, gibah-gibah lagi dengan narasumber yang pasti lain, dengan tema yang lain juga. Waktunya mungkin nanti kayak sama enaknya jam 1 ya, sambil makan siang gitu ya Mas ya, enak sambil makan gitu. Makanannya mana Bar? Jadi kayak saya juga belum Makanannya dapat. mana? Saya deg-degan tadi gabung-gabung. Oke Mas Haji, thank you banget. Thank you banget semuanya, sudah gabung sama sudah bersedia untuk jadi pembicara untuk jadi ngobrol teman gibah pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Salam sehat semua. Thank you Mas Haji. Oke, minta screenshot. Oke, screenshot. Ya, ayo. Saya lupa tadi screenshot. Siap. 1, 2. 1, 2. Kirim ke aku. 3. Oke, siap. Siap. Oke. Gibah keduanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup diskusinya. Ketemu lagi nanti mungkin sekitar 2 minggu lagi lah, mudah-mudahan di hari yang kita belum tahu. Ikutin aja, follow akun Instagram Akbar.Hisnu, karena semua informasi tidak hanya masalah gibah, juga nanti belajar bareng legal drafting juga akan ada di situ semua. Oke, thank you Mas Haji. Yo, thank you Mas Akbar. Salam sehat. Dadah semuanya. Mantap sih nonton, oke. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup ya.